itu adalah kelompok dari flagellata. Kelompok selanjutnya dari protista adalah flagellata ya. Sudah dibahas bahwa kelompok ini itu memiliki ciri khas dengan alat gerak itu berupa flagel atau bulu cambuk. Nah, ternyata flagellata ini itu terbagi dalam dua kelompok lagi ya. Ada yang disebut dengan kelompok Phytoflagellata, yang disebut dengan kelompok Zoophyllata. Nah, untuk kelompok Phytoflagellata ini kelompok protista yang memiliki alat gerak berupa cambuk yang memiliki kemampuan untuk berfotosintesis. Makanya flagellata yang masuk dalam kelompok Phytoflagellata itu lebih mirip karakter tumbuhan. Jadi dia bisa melakukan proses fotosintesis. Ya. Nah, contoh dari spesies dari Phytoflagellata itu seperti Glena, kemudian ada kemudian ada juga dari kelompok Chlamydomonas. Itu dari kelompok dari Phytoflagellata. Nah, sedangkan kelompok yang kedua tadi itu Zoophyllata adalah jenis dari flagellata yang ciri-ciri atau strukturnya lebih mirip ke hewan. Sehingga karena dia tidak bisa melakukan fotosintesis atau menghasilkan zat makanan sendiri, maka kelompok Zoophyllata ini itu lebih banyak yang bersifat heterotrof. Nah, kan istilah ini ini adalah hewan yang dalam proses mencari makanan itu mereka berusaha sendiri ya, tidak disediakan. Mereka mengolah sendiri makanan. Sehingga kebanyakan juga dari Zoophyllata itu bersifat parasit. Nah, kemudian karena dia bersifat parasit, jadi lebih banyak hidup pada sel inang ataupun tubuh makhluk hidup yang lain. Contohnya ini seperti Trypanosoma rhodoensis. Nah, kemudian ada juga kelompok Trypanosoma gambiens. Jadi dari kelompok Zoophyllata ini karena sifatnya parasit, jadi kebanyakan itu bisa mengakibatkan penyakit ya pada sel inang. Kalau untuk ini Trypanosoma gambiens itu biasa menyebabkan penyakit yang disebut dengan istilah penyakit tidur ya. Trypanosoma cruzi. Penyakit yang disebabkan oleh Zoophyllata jenis ini itu ada istilah penyakit anemia ya. Mungkin kalian biasa dengar penyakit anemia ini adalah penyakit apa? Penyakit kurang darah ya. Ketika sel darah mengalami jumlah yang di bawah rata-rata. Nah, kemudian ada juga insoma evansi ya. Sebabnya ini yang disebut sebagai istilah penyakit menyebabkan penyakit tidur, anemia, kemudian penyakit surah ya. Ada kata trypanosoma bergantung dari jenis penyakit yang diakibatkan. Jadi ini adalah semua dari kelompok flagellata ya, dari Zoophyllata. Sedangkan Phytoflagellata itu ada Glina, ada Popox, ada Chlamydomonas. Oke ya, ini untuk kelompok flagellata. Kelas terakhir dari film protozoa ya, yaitu sporozoa ya. Sporozoa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sporozoa ini adalah jenis protista yang tidak memiliki alat gerak ya. Contohnya ini itu Plasmodium ya. Sampel contohnya adalah Plasmodium. Nah, Plasmodium ini merupakan vektor atau penyebab penyakit dari malaria. Nah, vektornya ini atau yang membawa itu nyamuk Anopheles. Ya, Plasmodium ataupun
protozoa yang ada pada nyamuk Anopheles itu mengalami siklus hidup. Nah, ini yang saya akan jelaskan, siklus hidup dari Anopheles. Nah, siklus hidupnya itu biasa disebut sebagai peristiwa metagenesis ya. Metagenesis. Metagenesis ini mengalami dua fase ya. Ada yang disebut sebagai fase seksual, ada juga pada fase aseksual. Untuk seksual ini itu berada pada dalam tubuh nyamuk ya, pada tubuh nyamuk. Sedangkan aseksual itu berada pada tubuh manusia. Jadi pergiliran keturunan dari Plasmodium yang ada pada vektor Anopheles itu dua jenis ya. Kadang ada dalam tubuh nyamuk sendiri, kadang juga berada pada tubuh manusia. Saya uraikan sederhana ya, seperti ini. Ini pada tubuh nyamuk, ini tubuh nyamuk. Itu fase seksual. Sedangkan tubuh manusia fase aseksual. Bagaimana peristiwa pada tubuh nyamuk? Itu pertama kali disebut sebagai istilah sporozoid ya. Ada di sini. Ada istilah sporozoid. Sporozoid. Sporozoid pada kelenjar ludah. Dari nyamuk. Kemudian itu akan menggigit manusia ya. Setelah itu dia akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui sel darah merah. Ini nanti sporozoid ini nanti akan masuk di eritrosit atau sel darah merah. Kemudian dia akan mengalami fase yang disebut dengan peristiwa merozoid. Merozoid. Ya. Jadi dari awal fase sporozoid ya. Kemudian nanti akan menjadi fase merozoid. Peristiwa dari proses ini itu biasa dikenal dengan istilah proses sporulasi ya. Sporulasi ya. Sporulasi ini yang kemudian akan membentuk dari gametofit ya, gametosit ya, membentuk gametosit. Dia akan membentuk gametosit ya. Jadi ini dalam tubuh manusia. Itu fase seksual. Nanti dari gametosit ini itu kan akan masuk ke dalam lambung pencernaan manusia. Itu nanti akan masuk ke dalam lambung. Ya, sistem pencernaan atau lambung. Di sini. Sistem pencernaan. Atau dalam hal ini adalah lambung. Ya. Dalam sistem pencernaan ini fase gametosit ini, karena dia fase gametosit artinya siap melakukan proses peleburan sel karena dia berupa gamet. Makanya dia nanti akan terbagi dua. Ada yang disebut dengan mikrogamet, ada juga nanti yang akan membentuk makrogamet. Jadi dua yang sel jenis yang akan dibentuk pada fase. Ada yang mikrogamet, ada yang makrogamet. Ya, nanti di mikrogamet itu nanti akan menghasilkan struktur yang disebut dengan zigot. Jadi ini akan melebur, mikrogamet dan makrogamet itu akan membentuk zigot. Ya, zigot ini nanti akan berkembang dalam sistem pencernaan, itu akan membentuk ookinet. Nanti ookinet ini akan menjadi ookista ya. Menjadi ookista.
Nah, nanti ini terjadi pada dinding usus manusia ya, pada dinding usus. Jadi nanti dalam proses pencernaan pada saat manusia misalnya melakukan proses ekskresi, nanti akan dikeluarkan jentik-jentik ini. Nanti akan menjadi nyamuk lagi yang baru dari hasil perkembangbiakan yang terdapat dalam lambung manusia. Makanya sebagai siklus ya atau metagenesis. Jadi intinya sporozoa ini itu karena dia tidak memiliki alat gerak, makanya fase hidupnya lebih banyak bersifat parasit atau hidup dalam tubuh makhluk hidup yang lain dan mengalami peristiwa yang disebut sebagai pergiliran keturunan atau metagenesis. Oke.